Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kisaran gelombangnya yang perlu diwaspadai itu daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Itu gelombangnya bisa sampai mencapai 3 meter sampai 4 meter. Waktu itu ombak itu dari 2,5 sampai dengan 4 meter itu. Otomatis kami hentikan sementara untuk pelayanan kapal yang ke. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau mengimbau nelayan dan masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Karena tinggi gelombang sampai dengan 4 meter, KSOP Bau-Bau menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayaran kapal menuju Kabupaten Wakatobi. Inilah Warta Kepton pagi, selengkapnya hari ini Rabu 21 Januari 2026. Bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau menghimbau nelayan dan masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kisaran gelombangnya yang perlu diwaspadai itu daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Itu gelombangnya bisa sampai mencapai 3 meter sampai 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau mengimbau nelayan dan masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Buton untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau Hadi Setiawan saat dikonfirmasi RRI Selasa 20 Januari mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktifnya angin musim barat yang memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut. Berdasarkan hasil pemantauan, saat ini wilayah perairan sekitar Bau-Bau dan Kepulauan Buton masih dipengaruhi angin barat dengan kecepatan yang cukup signifikan sehingga berpotensi menimbulkan gelombang tinggi dan cuaca buruk. Ada fenomena cuaca yang ini saat ini yang kami pantau, bukan fenomena cuaca. Itu ada bibit badai tropis di utaranya Australia. Jadi di utara Australia ada bibit badai tropis 97S. Itu mempengaruhi angin. Makanya angin ini sangat kencang sekali. Yang kita hasil dari perakiraannya BMKG sekitar 30 sampai 36 knot. Tinggi gelombang di beberapa perairan dapat mencapai kategori sedang hingga tinggi, khususnya di perairan terbuka, sehingga beresiko bagi aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan skala kecil. BMKG juga mengingatkan nelayan untuk selalu memperhatikan informasi perakiraan cuaca sebelum melaut, serta menghindari pelayaran apabila kondisi tidak memungkinkan. Hadi mengimbau nelayan agar tidak memaksakan diri melaut saat cuaca buruk dan selalu mengikuti update informasi cuaca resmi dari BMKG demi keselamatan. Kisaran gelombangnya yang perlu diwaspadai itu daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Itu gelombangnya bisa sampai mencapai 3 meter sampai 4 meter. Kalau di wilayah-wilayah begini kemungkinan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Perairan Bau-Bau 2,5 meteran. Jadi itu sudah 2,5 meter sampai 3 meter. Jadi kita harus waspada. Dalam artinya begini, jangan meremehkan lah. Mungkin ini hanya perakiraan saja, tetapi kondisinya di lapangan bisa lebih atau mungkin bisa kurang. Tetapi saya menyampaikan hal ini sebagai kewaspadaan kepada semua masyarakat, semua terutama nelayan. Hadi juga menambahkan kerjasama antara BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam meminimalkan risiko dampak cuaca ekstrim, terutama pada sektor kelautan, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pesisir Kepulauan Buton. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap info cuaca, BMKG berharap risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim dapat ditekan seminimal mungkin. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Kita ke berita berikutnya. Karena tinggi gelombang sampai dengan 4 meter, KSOP Bau-Bau ini menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayaran kapal menuju Kabupaten Wakatobi. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Wakatobi itu ombak itu dari 2,5 sampai dengan 4 meter itu. Otomatis kami hentikan sementara untuk pelayanan kapal yang ke Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayaran kapal menuju Kabupaten Wakatobi. Kebijakan ini menyusul peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan larangan berlayar ini mulai berlaku sejak Senin 19 Januari 2026. Langkah tegas diambil demi menjaga keselamatan penumpang dan kru kapal. Pihaknya memastikan tidak akan menerbitkan surat persetujuan berlayar SPB bagi kapal rute Wakatobi. Larangan ini berlaku hingga kondisi cuaca dinyatakan kembali kondusif oleh otoritas terkait. Khusus di Wakatobi itu tidak akan kami berikan persetujuan berlayar karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman BKB yang dirilis ke grup transportasi laut itu untuk wilayah Wakatobi itu ombak itu dari 2,5 sampai dengan 4 meter itu. Otomatis kami hentikan sementara untuk pelayanan kapal yang ke Wakatobi. Selain Wakatobi, perairan Kabaena dan Teluk Bone bagian barat juga dipantau ketat. Di wilayah tersebut, ketinggian ombak tercatat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Persetujuan berlayar kapal bergantung pada kondisi cuaca yang fluktuatif di lapangan. Agak fluktuatif begitu, bisa terjadi di pagi hari, siang hari. Jadi makanya itu tergantung dari kondisi kalau untuk yang perairan Kabaena itu. KSOP Bau-Bau juga telah menerbitkan maklumat pelayaran sebagai acuan seluruh operator kapal. Dokumen ini menjadi pedoman wajib yang tidak boleh dilanggar oleh nahkoda kapal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, kantor imigrasi Bau-Bau deportasi 9 WNA asal Vietnam. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Bau-Bau mengamankan 9 warga negara asing asal Vietnam yang diduga hendak melakukan perjalanan ilegal ke Australia. Pengamanan dilakukan pada Selasa 13 Januari 2026 di salah satu penginapan Desa Labuan Bajo, Kecamatan Dakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. 9 WNA terdiri dari 8 laki-laki dan 1 perempuan itu diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyalahgunaan izin tinggal. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, saat press release 19 Januari di Bau-Bau mengatakan pengamanan tersebut dilakukan setelah Seksi Intelijen Kantor Imigrasi Bau-Bau menerima laporan masyarakat terkait keberadaan sejumlah warga negara asing yang mencurigakan di lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para warga negara asing ini masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Berdasarkan pengakuan para warga negara asing ini, tujuan kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk melanjutkan perjalanan menuju Australia melalui jalur ilegal. Mereka mengaku telah mengajukan visa ke Australia, namun permohonan tersebut ditolak. Penyeludupan ya, TPPM, tindak pidana penyeludupan manusia, kita semua ya. Kalau di pasal kita tuh diduga melanggar pasal 120 Undang-Undang 6 2011. Ganda Samosir menilai keberadaan 9 warga negara asing ini di Indonesia telah diatur oleh pihak tertentu secara terorganisir. Hal ini diperkuat dengan sejumlah temuan di lapangan, diantaranya berkumpul di satu penginapan tanpa aktivitas yang jelas serta tidak memiliki penjamin. Para warga negara asing tersebut diduga melanggar ketentuan keimigrasian karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal kunjungan yang diberikan. Atas pelanggaran tersebut, mereka dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi non-TPI Bau-Bau, Bakri, mengatakan para warga negara asing tersebut sedang dalam proses pemulangan ke negara asal Selasa 20 Januari melalui Bandara Batuambari menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan malam hari ke negara asal mereka. Ini hari udah berangkat. Ini hari. Iya, nanti ini hari berangkat ke Jakarta.
sebentar malam didorong keluar ke negaranya. Kantor Imigrasi Bau-Bau menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban wilayah melalui pengawasan keimigrasian yang ketat. Keberhasilan pengamanan ini juga merupakan hasil sinergi yang baik antara imigrasi, tim pengawasan orang asing, pengelola penginapan, serta masyarakat yang aktif memberikan laporan. Dari Kota Bau-Bau, Ade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir, berikut kita ikuti wawancara RRI dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau terkait rentetan peristiwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim di sejumlah titik di Kota Bau-Bau pada Selasa 20 Januari 2026 bersama reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Bisa dijelaskan ini kondisi cuaca Bau-Bau? Sampai sekarang ini ada berapa kejadian yang di... Ya, hari ini nampaknya nih badai kan berkecamuk sejak malam hari, sehingga kalau pagi ini tadi kita menyelesaikan di ruas utama di Betomba di sana yang terhubung ke Buton Selatan dekat Pertamina, itu ada rebahan pohon lapuk itu menimpa separuh jalanan. Tim kami tadi sudah ke sana selesai. Pas dari sana baru istirahat 1 jam, muncul berita lagi untuk pohon tumbang lagi di Kadolo Mongkos itu di Bures itu. Namun yang di lorong 2 Bures itu sudah dituntaskan oleh tim dari BPBD dengan kepolisian. Terima kasih kepolisian. Kemudian lanjut lagi peristiwa ketiga ini di Wameo tadi waktu angin kencang. Itu juga ada atap rumah permanen berupa diikat katanya. Sementara pembangunan dia menimpa rumah di belakang sebagian atapnya, sehingga itu cepat dibenahi juga oleh tim kami. Selanjutnya sore ini kami beranjak ke penyelamatan keempat sini untuk pohon tumbang menghalangi jalan, kebetulan pohon asam sekaligus mengganggu instalasi listrik. Sebetulnya tim dari PLN sudah menyelesaikan sebagian, namun kali ini lihat bahwa dia akan menghalangi transportasi, makanya kami tuntaskan. Oke. Berapa tim yang diturunkan Pak Kadis? Saya turunkan ini praktis ada 3 tim. Jadi dari tim Betombari, tim Mulyo dengan tim dari Mako kami turunkan masing-masing. Ya, kami cuma memberi saran kepada warga ketika terjadi angin kencang seperti ini supaya segera diwaspadai terhadap pohon besar dan pohon lapuk untuk segera ditindaki secara mandiri, karena itu biasa kan laporannya di perumahan dan kadang juga kita nggak bisa kerja kalau untuk wilayah perumahan kecuali yang menyentuh fasilitas publik. 0811 400 1113. Ya, sebetulnya yang mengeksekusi ini sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup yang bermain untuk kejadian pohon rawan tumbang itu. Dia koordinasinya ke sana karena bagaimanapun juga untuk persoalan layak tidaknya pohon di tebang itu tergantung dari analisis dari Dinas Lingkungan Hidup. Damkar lebih pada damkar lebih pada persoalan resikonya penyelamatannya ketika terjadi musibah. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau mengimbau nelayan dan masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Karena tinggi gelombang sampai dengan 4 meter, KSOP Bau-Bau menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayaran kapal menuju Kabupaten Wakatobi. Demikian Warta Captain hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ode Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.